Kadang-kadang buat ngerti kondisi sekarang, kita tuh harus balik lagi ke masa lalu dan ngelihatnya langsung dari sumber aslinya. Hari ini kita bakal ngebuka lagi lembaran sejarah yang udah lama terkubur, sebuah bencana dahsyat yang menghantam Krui di Sumatera Selatan lebih dari 90 tahun yang lalu. Kita bakal nyusun ulang ceritanya, kepingan demi kepingan, hanya dari laporan-laporan surat kabar yang terbit pas kejadian itu terjadi. Oke, mari kita mulai. Setting waktunya, Juni 1933. Di tengah-tengah kesibukan era kolonial, ya, kehidupan kelihatannya berjalan seperti biasa aja. Tapi, di bawah permukaan bumi, ada sebuah kekuatan raksasa yang lagi nunggu waktu buat melepaskan amarahnya. Sebuah peristiwa yang bakal selamanya terukir dalam sejarah pesisir barat Sumatera. Nah, sumber kita buat cerita ini, wah ini luar biasa banget. Kita bakal ngelihatnya langsung dari halaman-halaman rapuh koran yang udah menguning ini, yang dicetak cuma beberapa hari setelah bencana terjadi. Jadi, setiap detail yang kita obrolin nanti, itu datanya langsung dari sini. Ini bukan cuma cerita, ini adalah kesaksian yang seolah-olah beku dimakan waktu. Cerita ini dimulainya bukan dengan suara gemuruh, tapi justru dengan sunyi senyap yang bikin merinding. Tiba-tiba aja, satu wilayah yang ramai, Krui dan sekitarnya, itu kayak lenyap dari peta komunikasi. Nggak ada kabar, nggak ada telegram, hening. Dan coba deh lihat kutipan ini. Yang menarik tuh, ketakutan pertama yang terekam di sini bukan soal kerusakannya, tapi karena nggak ada informasi sama sekali. Coba bayangin deh, jadi pejabat di kota-kota besar, nungguin berhari-hari, ngelihatin telegraf yang diem aja, benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Dari sinilah kepanikan mulai menjalar. Dan akhirnya, setelah berhari-hari dalam ketidakpastian, kesunyian itu pecah juga. Bukan lewat telegram, tapi lewat kesaksian satu orang yang udah kecapean banget, yang bawa kabar mengerikan langsung dari pusat bencana. Nah, disinilah muncul kisah heroik di tengah-tengah tragedi. Seorang kontrolir Belanda dari Ranau, setelah wilayahnya diguncang gempa, melakukan perjalanan yang nggak main-main. Dia jalan kaki, sejauh 73 km ngelewatin medan yang udah hancur lebur, cuma buat nyampe ke kota terdekat, Batu Raja. Tujuannya apa? Cuma satu, ngasih tahu dunia apa yang baru aja terjadi. Dialah orang pertama yang bawa kabar. Dan kabar yang dia bawa, wah, bikin kaget semua orang. Laporan pertamanya, perkiraan 250 orang tewas. Dan itu baru di distrik Ranau aja, belum termasuk yang luka-luka, yang pastinya jauh lebih banyak. Dan yang paling bikin ngeri, ini baru gambaran awal banget, skala kehancuran yang sebenarnya jauh lebih besar. Begitu laporan pertama itu masuk, tim patroli dan bantuan langsung gerak cepat, berjuang buat nembus wilayah yang terisolasi. Dan pas mereka berhasil masuk, apa yang mereka lihat jauh lebih parah dari yang pernah dibayangkan. Skala kehancuran yang sesungguhnya mulai terungkap. Waktu tim penyelamat akhirnya sampai di Liwa, sebuah kota penting di sana, angka korban jiwa langsung melonjak drastis. Laporan koran mengkonfirmasi paling nggak 364 orang meninggal. Ingat ya, ini di satu kota aja. Angka ini nunjukin kalau pusat gempa udah melepaskan kekuatan yang benar-benar dahsyat. Dan akhirnya, koran-koran mulai nerbitin foto pertama dari zona bencana, ngasih lihat ke dunia luar gimana kondisinya. Salah satunya ya gambar yang bikin merinding ini. Masjid Agung Krui yang tadinya megah sekarang cuma tumpukan puing. Ini lebih dari sekedar bangunan. Ini adalah pusat kehidupan masyarakat yang hancur berkeping-keping. Foto yang ini mungkin lebih menyayat hati lagi. Bukan cuma gedung-gedung publik, tapi seluruh desa, rata sama tanah. Jadi, di balik angka-angka statistik itu, ada rumah yang hancur, ada keluarga yang kehilangan segalanya. Ini adalah potret kehancuran total. Koran-koran coba ngasih gambaran skalanya pakai angka. Perkiraannya, 70% rumah di wilayah Liwa itu ambruk. Coba deh bayangin, dari setiap 10 rumah, 7 diantaranya hancur. Ini bukan lagi sekedar kerusakan, ini pemusnahan tempat tinggal. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari dampak kerusakan, kita lihat ke penyebabnya. Laporan-laporan dari para saksi mata ngasih gambaran peristiwa geologis yang dahsyat banget. Hampir kayak cerita mitos yang mengubah pemandangan di sana selamanya. Ini mungkin salah satu detail paling dramatis dari semua laporan. Saksi mata bilang kalau dua gunung, Pesagi sama Seminung, itu benar-benar kebelah gara-gara gempa. Puncak Gunung Pesagi bahkan katanya sampai longsor dan langsung ngubur 3 desa di bawahnya. Kebayang nggak sih ngerinya ngelihat gunung runtuh di depan mata? Di tengah-tengah kekacauan dan kehancuran itu, respons kemanusiaan pun dimulai. Ini jadi kayak balapan sama waktu buat nyelamatin yang selamat, ngerawat yang luka, dan mencegah penderitaan yang lebih parah. Dan responsnya cepet banget loh. Koran-koran ngelaporin ada mobilisasi besar-besaran. Kapal pemerintah langsung dikirim bawa tim medis, dokter-dokter diberangkatkan ke titik terparah,
rumah sakit darurat didiriin di tengah runtuhan, militer juga turun tangan, logistik makanan diatur. Wah, di tengah kekacauan, ini benar-benar potret solidaritas dan upaya kemanusiaan yang luar biasa. Seiring bantuan berjalan, luka yang ditinggalkan bencana ini mulai kelihatan jelas. Ini bukan lagi cuma soal ngebangun rumah, tapi juga soal trauma dan memori yang bakal ngebekas di satu generasi. Jadi penting banget buat kita ingat, seluruh cerita ini, setiap detailnya yang mengerikan, bisa kita tahu hari ini ya cuma karena para jurnalis di tahun 1933 itu nyatat semuanya. Kita seolah-olah ngelihat tragedi ini lewat mata mereka. Ini pengingat kuat betapa berharganya arsip sejarah, terutama untuk peristiwa yang nyaris terlupakan. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Kejadian kayak gempa Krui 1933 ini kan bukan cuma ngeruntuhin bangunan ya, tapi juga ngebentuk ulang sebuah komunitas, ngubah arah pembangunan, dan ninggalin bekas luka di ingatan bersama. Jadi, gimana sebuah tragedi sebesar ini pada akhirnya ikut ngebentuk identitas dan masa depan sebuah wilayah? Coba deh kita renungin bareng-bareng.